Karena kita khawatir adanya pemilu, maka kita satu sama lain berantem, satu sama lain saling memojokkan, saling menyalahkan, sehingga menyebut amin saja disalahkan. Banyak sekarang orang baca waladhdallin sudah tidak amin lagi katanya. Apa kata Sa'ad ibn Rabi? Hadza mali khudz syatrahu. Ini semua harta kekayaan, ambil olehmu separuhnya. Sampai dia katakan, li imra'atani, aku punya dua orang istri. Ikhtar wahidatan minhuma, pilih salah satunya, sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya. Berbicara persaudaraan, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ukhuwah, berarti kita berbicara adanya persamaan, adanya kesetaraan di dalam banyak hal. Maka persaudaraan itu bisa saja karena sama-sama satu keturunan, sekandung, sebapak, seibu, atau sepersusuan. Bisa saja persaudaraan itu dikembangkan lebih jauh, semua adanya ikatan, adanya kesamaan baik dalam profesi, itu juga disebut dengan persaudaraan. Maka persaudaraan itu intinya adalah saling memperhatikan. Mereka yang merasa adanya hubungan persaudaraan itu, maka satu sama lain haruslah saling memperhatikan, bukan sebaliknya, saling mengejek, mencaci maki, mengunjing, merendahkan dirinya, dan lain-lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas insyaallah, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang persaudaraan, dan bagaimana juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan persaudaraan itu. Karena kita khawatir adanya pemilu, maka kita satu sama lain berantem, satu sama lain saling memojokkan, saling menyalahkan, sehingga menyebut amin saja disalahkan. Iya, amin itu kan artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan, kabulkan permintaan, bukan amin dipermainkan. Ya, permainkan amin. Banyak sekarang orang baca waladhdallin sudah tidak amin lagi katanya. Ya, kemudian memberi isyarat saja jadi masalah sekarang, apalagi ASN, pegawai negeri, ya, ada isyarat-isyarat itu ditafsirkan dengan banyak penafsiran, yang akhirnya satu sama lain saling menyalahkan, satu sama lain ya saling mencaci maki, memojokkan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu persaudaraan ini menjadi bahagian dari pembahasan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Hadis Nabi, mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah Al-Munawwarah untuk membangun sebuah negara madani namanya, negara yang berkeadilan, negara yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, itu tidak membangun infrastruktur terlebih dahulu, membangun gedung yang mewah, tapi yang dibangun pertama kali adalah masjid. Itulah Masjid Quba yang keutamaannya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Apabila kita berangkat dari
pondokan kita, hotel kita, tempat kediaman kita dengan berwudu, kemudian mendatangi Masjid Quba itu, sholat 2 rakaat, pahalanya dihitung sama dengan mengerjakan 1 kali umroh. Bagaimana kalau setiap hari kita di sana selama di Madinah? Ya, luar biasa. Nah, itulah masjid yang menjadi pusat pembangunan negara Madani. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah Al-Munawwarah, sehingga di sebelahnya dibangunkan sebuah masjid namanya Masjid Dirar. Dirar itu masjid bukan untuk mumpuni, bukan untuk istilahnya kalau kita sekarang pencerahan, tapi justru isinya itu adalah ingin memporak-porandakan apa yang dibangun oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena persatuan dan kesatuan ini yang kita sebut dengan istilah ukhuwah, itu satu kekuatan. Tidak mungkin membangun sebuah negara kalau masyarakatnya tidak bersatu terlebih dahulu. Kalau tidak bersatu, program apapun yang dibuat oleh sebuah pemerintahan itu tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Maka 2 kekuatan disatukan oleh Nabi, kekuatan yang ada dari Makkah yang disebut dengan Muhajirin, dan kekuatan yang ada di Madinah Al-Munawwarah yang disebut dengan Al-Ansar. Mereka yang datang dari Mekah itu bukanlah orang-orang yang kelas-kelas rendah bawah, tapi sahabat-sahabat utama. Mereka orang kaya-kaya, orang yang mempunyai pendidikan. Ketika mereka ke Madinah, kekayaannya tidak dibawa hanya seperlunya saja. Maka mereka disebut dalam Al-Quran itu lil fuqara'il muhajirin, untuk kaum muhajir yang fakir. Padahal di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman bin Affan, ditambah dengan sahabat-sahabat yang lain, ada Abdurrahman bin Auf, bahkan seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ketika berada dalam satu perjalanan, di tengah-tengah jalan dijegal oleh kufar Quraisy. Ditanyakan, wa anta ya Suhaib, kamu wahai Suhaib, dakhalta Makkata biduni syai', ketika masuk Mekah masih tidak punya apa-apa. Kalau bahasa kita itu minal bokein, bokeh, tidak punya apa-apa. Tapi wal ana jama'ta amwalan katsira, sekarang sudah engkau bisa mengumpulkan harta kekayaan yang begitu banyak. Mereka tanyakan, aina amwalukal an, di mana harta kekayaanmu itu sekarang? Suhaib terus menjawab, oh kalian mau harta saya ada di sana, ambil oleh kalian semua. Biarkan aku ikut hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena harta kekayaan itu karunia Allah, pemberian Allah. Ditinggalkan di sini, Allah beri di tempat yang lain. Bukankah karunia Allah itu luas, seluas-luasnya? Maka dari itulah niat untuk berhijrah itu menjadi mulia. Orang yang memasang niatnya, kemudian belum sampai ke Madinah, baru keluar saja
dari Tan'im, perbatasan kota Makkah itu, meninggal dunia, itu sudah dicatat pahala dengan pahala apa yang dia niatkan. Itulah ayat 100 dari surah An-Nisa, wa may yuhajir fi sabilillah, dan seterusnya itu. Maka Nabi setibanya di Madinah membangun masjid untuk persatuan dan kesatuan itu, mempersaudarakan dua kekuatan ini. Dari Mekah ada Abdurrahman bin Auf, Nabi terus persaudarakan. Kalau Abdurrahman bin Auf konglomerat dari Mekah, maka Nabi persaudarakan dengan konglomerat yang ada di Madinah. Itulah Sa'ad ibn Rabi'. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' terus ajak Abdurrahman bin Auf untuk ditunjukkan kekayaannya itu. Kalau kita bersaudara, kekayaan tidak pernah kita kasih tahu sama orang lain, rahasia, RHS kata. Ditunjukkan, engkau lihat di sebelah kananmu sana. Aku lihat, kata Abdurrahman bin Auf, sejauh mata memandang itu kebun korma, sejauh mata memandang juga ternak, kambing, onta, karena sana tidak ada sapi, tidak ada kerbau. Apa kata Sa'ad ibn Rabi'? Hadza mali khudh syatrahu, ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat lagi di sebelah kirimu, ternyata lebih banyak lagi. Dia katakan, ini juga harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Sampai dia katakan, li imra'atani, aku punya dua orang istri, ikhtar wahidatan minhuma, pilih salah satunya, sa'utalliquha fatatazawwaja biha, aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya. Kalau kita jawabnya, kok enggak sekalian dua-duanya sekali? Iya kan? Tadi separuhnya, kenapa separuh? Kok sekalian aja lah, satu-satu kan, yang kanan dia, yang satu lagi. Tapi karena niatnya murni karena Allah dan Rasulnya, dijawab tawaran itu dengan apa? Doa. Barakallahu fi malika wa ahlik, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepadamu. Apa keberkahannya? Harta kekayaan yang engkau miliki dan keluarga. Jadi saya datang tidak mencari harta, tidak mencari wanita, tidak mencari apa lagi. Datang, itulah yang namanya tahta. Maka Nabi sabdakan, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, sesuai dengan yang diniatkan. Nah, berangkat dari sini, persaudaraan yang kita terjemahkan dengan persatuan dan kesatuan, bukan partai persatuan dan kesatuan, bukan, persatuan dan kesatuan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Apa yang dinamakan dengan persaudaraan itu? Akhun. Orang Arab sering mengatakan, hadza akhi, ini saudaraku. Kalau bahasa sehari-harinya, hadza akhuya. Orang Arab, akhuya, akhuya kata. Artinya apa? Teman.
Sahib kalau bahasa Arabnya sahib. Tapi di situ terkandungkan makna pengakuannya kepada seseorang sebagai saudara, menunjukkan orang itu dekat dengan dia, orang itu akrab dengan dia. Kalau tidak dikatakan saudara saya, tidak mungkin dia katakan, karena di situ ada lambang keakraban, lambang keakraban. Dalam sejarahnya suku bangsa Arab ini banyak sekali, ya, yang kalau kita kembalikan kepada ilmu nasab itu ada yang disebut dengan istilahnya Qahtaniyun, Adnaniyun. Qahtaniyun ini terbagi dua dia. Ada Qahtan bin Abir bin Sam bin Nuh kepada Nabi Allah Nuh. Satu lagi Qahtan bin Al-Humaisa. Qahtan bin Humaisa ini sampai dia kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, yang satu lagi Adnaniyun. Adnaniyun itulah yang melahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.